Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sally dengan NIM 19006 sebagai pengumpul, Irene Meiriana dengan NIM 19018 sebagai presenter, Natalia Desi Kristiani dengan NIM 19019 sebagai penyusun, dan Chandra Kusuma dengan NIM 19042 sebagai anggota, akan menjelaskan tentang contoh kasus sistem buku besar dan pelaporan. Contoh kasus sistem buku besar dan pelaporan pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan perawatan kesehatan terpadu. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN dan perusahaan farmasi yang berada di bawah pemerintah. PT Kimia Farma bergerak dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian bahan kimia, farmasi, biologis, dan bahan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan ini memerlukan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Sistem buku besar dan pelaporan pada PT Kimia Farma sudah sangat canggih, yang mana sudah menggunakan komputer dan berbasis online. Perusahaan ini sudah menggunakan sistem komputerisasi mulai dari penjualan, pengeluaran, produksi, penggajian, akuntansi aset tetap, serta buku besar dan pelaporan. Hal tersebut bertujuan menghasilkan informasi lebih cepat dan akurat. Semua transaksi yang terjadi akan tercatat di dalam komputer dan kemudian dimasukkan ke dalam buku besar yang ada di dalam komputer. Akan tetapi, masih ada beberapa transaksi dalam PT Kimia Farma yang pencatatannya masih dilakukan secara manual. Transaksi tersebut adalah transaksi yang tidak terjadi secara rutin, seperti hanya 1 atau 2 kali saja. Setelah merekap dan membuat dokumennya, pegawai menyetorkan uang ke bank. Di sini ada gambar proses komputerisasi akuntansi yang dimulai dari kegiatan operasional perusahaan yang memasukkan data, lalu prosedur simpan, prosedur posting, prosedur hitung, lalu menghasilkan raca, laporan laba rugi, atau lain-lain dari kegiatan operasional perusahaan. Dalam pelaporannya, setiap cabang toko Kimia Farma membuat rekapan atau laporan atas transaksi yang terjadi. Laporannya berupa laporan harian dan laporan bulanan. Kemudian, rekapan atau laporan tersebut akan dikirim ke kantor pusat melalui faksimiles. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan hasil rekapan tersebut sudah benar. Rekapan-rekapan semua cabang tadi akan diakumulasi dan dibuat menjadi satu kesatuan. Setelah itu, dibuatlah laporan keuangan dan laporan manajerial. Laporan keuangan dan laporan manajerial sangat penting bagi PT Kimia Farma. Laporan keuangan nantinya akan dipublikasikan secara umum. Maka laporan keuangan harus benar-benar akurat dan jujur, agar pihak eksternal tertarik untuk membeli saham dan pihak manajer dapat membuat keputusan. Laporan manajerial pun tidak kalah pentingnya. PT Kimia Farma merupakan perusahaan besar, maka memprediksi budget dan net income yang diperoleh sangatlah penting. Sehingga tidak boleh salah memprediksi budget yang dikeluarkan yang nantinya berdampak kepada net income perusahaan. Berikut adalah data flow diagram sistem buku besar dan pelaporan pada PT Kimia Farma Tbk. Transaksi-transaksi baik kegiatan cash ataupun kegiatan non-cash akan diproses untuk diupdate ke buku besar, lalu dimasukkan ke jurnal penyesuaian untuk menyiapkan laporan keuangan dan menghasilkan laporan manajerial. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan pada PT Kimia Farma. Ancaman yang pertama,
Kesalahan dalam memperbaharui General Ledger dan General Report. Pengendaliannya ada pengecekan validitas, pengecekan field atau format, zero balance check, pengecekan kelengkapan, uji pengulangan data. Lalu yang kedua, uji perubahan atau pengungkapan tidak sah pada data keuangan. Pengendaliannya, pemisahan tugas dengan membatasi fungsi yang dilaksanakan oleh setiap karyawan. Selain itu, memberikan ID dan password kepada karyawan yang khusus untuk menginput data. Ancaman yang ketiga, kehilangan data dan aset. Pengendaliannya, menggunakan label file internal dan eksternal untuk berjaga-jaga jika terdapat kerusakan data yang tidak disengaja. Selain itu, dengan adanya prosedur pembuatan buku besar cadangan dan pemulihan. Kesimpulannya, dari kasus PT Kimia Farma Tbk, perusahaan tersebut telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang mana tercermin dalam sistem buku besar dan pelaporan yang sudah dilakukan secara terkomputerisasi. Namun sayangnya, masih ada pembukuan yang dilakukan secara manual. Sistem pembukuan atau buku besar dan laporan yang dilakukan secara manual mulai harus ditinggalkan dan beralih ke sistem terkomputerisasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Hal tersebut berlaku pada semua transaksi yang terjadi, baik itu secara rutin maupun tidak. Terkait dengan pembukuan dan buku besar yang dilakukan secara terkomputerisasi, maka sistem informasi akuntansi perusahaan harus terintegrasi, yang mana sistem yang dibuat proses akuntansi yang perlu dilakukan telah mencakup dalam satu sistem aplikasi. Proses tersebut diantaranya seperti setup chart of account, penjurnalan, posting ke buku besar, pembuatan laporan keuangan, sampai pada pembukuan periode akuntansi baru. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk mencari kasus dalam sistem pembukuan dan pelaporan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di forum. Terima kasih.